cengang saya. Mula-mula saya tidak percaya kalau Usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia, Adis Kadir langsung menghadiri pertemuan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK pada Kamis 5 Februari tahun 26. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua MKMKI Dewa Gede Palguna beserta anggota MKMK Ridwan Mansur dan anggota MKMK Yuliandri, serta Adis Kadir sendiri sebagai Hakim Konstitusi yang baru di Gedung IMK, Jakarta. Palguna mengatakan, inti pertemuan tersebut merupakan momen perkenalan MKMK dengan Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi baru yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. MKMK juga memberikan penjelasan tentang keberadaan MKMK beserta tugas dan wewenangnya, Sabta Karsa Hutama, mekanisme kerja MKMK, serta hal-hal penting yang perlu dihindari maupun yang perlu dilakukan demi tetap terjaganya muruah dan kewibawaan MK. Intinya, MKMK menegaskan bahwa Adis Kadir sekarang adalah seorang hakim konstitusi, bukan lagi politisi. Tidak dipungkiri, hal demikian membutuhkan berbagai penyesuaian, ujar Palguna. Seperti hakim MK dan hakim pada umumnya kan, independen, mandiri, tidak berafiliasi kemana-mana. Konstitusi, hukum dan keadilan. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Palguna menjelaskan, MKMK bertugas menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi melalui mekanisme pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik, baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun temuan internal. Kepada Adis Kadir, Palguna juga menyampaikan perihal pedoman utama dalam menjaga muruah tersebut terangkum dalam Sabta Karsa Hutama yang menjadi nilai dasar bagi setiap hakim konstitusi. 7 prinsip dalam Sabta Karsa Hutama menegaskan pentingnya sikap independen, imparsial, berintegritas, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabat lembaga. Adis Kadir mengucap sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara pada Kamis sore. Adis menggantikan Arief Hidayat yang telah memasuki masa purna bakti setelah menjadi Hakim Konstitusi selama 13 tahun sejak April tahun 2013. Adis dilantik mengenakan peci hitam dan toga berwarna merah Hakim MK. Penetapan Adis sebagai Hakim MK tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres nomor 9 PK tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kepres yang ditetapkan Presiden Prabowo di Jakarta pada tanggal 2 Februari tahun 2026 itu dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Prosesi dimulai dengan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Adis membacakan sumpah di hadapan Prabowo. Adis bersumpah akan memegang teguh Undang-Undang Dasar ke-1945. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Demikian bunyi sumpah yang dibacakan Adis. Setelah mengucap sumpah jabatan, Adis menandatangani berita acara yang juga ditandatangani Prabowo. Hakim konstitusi kan salah satu syaratnya adalah negarawan, dan selain juga orang yang mempunyai gelar doktor, dia mempunyai tingkat keilmuan yang mumpuni dan juga diharapkan bersikap kenegarawanan dalam memutus setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya salut Pak Adis Kadir bersedia menanggalkan jabatan sebagai Ketua DPR dan kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.
Penetapan Adis Kadir sebagai calon hakim MK dari DPR cukup mengejutkan. Sebab sebelumnya DPR telah menyetujui Inosetius Samsul sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat. Namun tiba-tiba DPR mengganti Inosetius Samsul dengan Adis Kadir. Adis membacakan sumpah jabatannya di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara. Adis sendiri merupakan waketum Partai Golkar. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar. Namun, ia disebut telah keluar dari Partai Golkar, bahkan sebelum ditetapkan menjadi calon hakim konstitusi.